Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman. Pada video kali ini kita akan mempelajari macam-macam gerak lurus, yaitu GLB, GLBB, dan GJB. Seperti biasanya, sebelum kita memulai video, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Silakan tekan dulu tombol subscribe bagi yang belum, like dan komen jika suka, dan share agar kita bisa berbagi pengetahuan. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Contohnya, ketika kita sedang berjalan di jalan yang lurus, atau motor yang melaju pada lintasan yang lurus, atau juga benda yang jatuh membentuk lintasan yang lurus. Gerak lurus dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, gerak benda jatuh atau GBJ. Marilah kita mulai penjelasannya dari gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Selama geraknya, benda tidak mengalami perubahan kecepatan atau percepatan. GLB memiliki sifat atau ciri yaitu: pertama, kecepatan benda selalu sama setiap waktunya, atau V sama dengan konstan, di mana V adalah lambang untuk kecepatan. Kedua, selama geraknya, benda tidak mengalami percepatan atau A sama dengan 0. Sifat kedua ini adalah penegasan atau konsekuensi dari sifat yang pertama. Jika gerak benda termasuk dalam GLB, maka kita dapat menganalisa setiap komponen geraknya dengan persamaan kinematika GLB. Pertama, kecepatan benda setiap saat dirumuskan sebagai hasil bagi perpindahan dengan selang waktu yang dibutuhkan. Secara matematis dapat dituliskan V sama dengan delta X dibagi delta T, di mana V adalah kecepatan dan delta X adalah perpindahan, delta T adalah selang waktu. Untuk mengetahui posisi benda setiap saat, kita dapat mencari dengan persamaan kinematika GLB kedua, yaitu X sama dengan X0 ditambah V dikali T, di mana X adalah posisi benda pada saat waktu T, X0 adalah posisi awal benda, V adalah kecepatan, dan T adalah waktunya. Dengan persamaan-persamaan ini, kita dapat mengetahui dan memprediksi kecepatan maupun posisi benda pada saat kapanpun. Untuk dapat lebih memahami gerak lurus beraturan ini, marilah kita amati animasi berikutnya. Animasi ini menggambarkan gerak lurus beraturan dari sebuah sepeda motor selama beberapa waktu. Komponen-komponen geraknya seperti posisi, kecepatan, percepatan dapat dilihat pada panel sebelah kiri. Marilah kita amati animasi ini dengan memperhatikan jarum speedometer, bentuk grafik posisi terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu. Setelah kita amati animasi dan semua aspek tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa selama geraknya, motor tidak mengalami perubahan kecepatan dari waktu ke waktu, ditandai dengan jarum speedometer yang tidak berubah, serta grafik kecepatan terhadap waktu yang membentuk garis lurus horizontal ke arah kanan yang memiliki arti kecepatan motor tidak berubah dari waktu ke waktu. Kemudian, jika kita amati bentuk grafik posisi terhadap waktu membentuk garis miring. Garis miring dari grafik tersebut memberikan informasi bahwa selama geraknya, posisi motor berbanding lurus dengan waktunya. Artinya, seiring berjalannya waktu, posisi motor semakin jauh. Sedangkan, kemiringan garis memiliki arti besar dari kecepatannya, yaitu semakin besar sudut kemiringan, maka semakin besar kecepatan benda tersebut. Jenis gerak lurus berikutnya adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dalam lintasan lurus dengan percepatan yang tetap. Dalam GLBB, selama geraknya, benda mengalami perubahan kecepatan setiap waktunya. GLBB memiliki sifat atau ciri sebagai berikut. Pertama, benda selama geraknya mengalami percepatan atau nilai percepatannya tidaklah 0. Nilai atau besar percepatannya bisa lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada 0. Jika lebih kecil daripada 0 atau negatif, maka benda mengalami perlambatan. Jika lebih besar daripada 0 atau positif, maka benda mengalami percepatan. Ciri yang kedua, percepatan benda bernilai tetap atau A sama dengan konstan. Sehingga besar percepatan rata-rata akan sama dengan nilai percepatan sesaatnya.
Kita dapat menganalisa semua besaran atau komponen dari geraknya dengan persamaan kinematika GLBB, yaitu percepatan benda setiap saat adalah hasil bagi perubahan kecepatan dengan selang waktunya. Secara matematis, A sama dengan delta V dibagi delta T, di mana A adalah percepatan, delta V adalah perubahan kecepatan, dan delta T adalah selang waktu selama perubahan kecepatan itu terjadi. Untuk mengetahui kecepatan benda saat waktu T atau kecepatan sebagai fungsi waktu, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan V0 ditambah A dikali T, di mana V adalah kecepatan benda saat waktu T, V0 adalah kecepatan awal, dan A adalah nilai percepatan, kemudian T adalah waktunya. Sedangkan untuk mengetahui kecepatan benda saat posisi X atau kecepatan sebagai fungsi posisi, kita dapat menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A delta X, di mana delta X adalah selisih posisi X dengan posisi awal atau X0. V adalah kecepatan pada saat posisi benda di X. V0 adalah kecepatan mula-mula dan A adalah percepatannya. Untuk mengetahui posisi benda saat waktu T, maka menggunakan persamaan X sama dengan X0 ditambah V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat, di mana X adalah posisi benda pada saat T, X0 adalah posisi awal, dan V0 adalah kecepatan awal, A adalah percepatan, dan T adalah waktunya. Dengan persamaan-persamaan ini, kita dapat mengetahui dan memprediksi kecepatan maupun posisi benda yang bergerak berubah beraturan atau GLBB pada saat kapanpun. Untuk dapat lebih memahami gerak lurus berubah beraturan, marilah kita amati animasi berikutnya. Animasi ini menggambarkan gerak lurus berubah beraturan dari sebuah sepeda motor selama beberapa waktu. Komponen-komponen gerak seperti posisi, kecepatan, dan percepatan dapat dilihat pada panel sebelah kiri. Marilah kita amati animasi ini dengan memperhatikan jarum speedometer, bentuk grafik, posisi terhadap waktu, bentuk grafik, kecepatan terhadap waktu, dan bentuk grafik percepatan terhadap waktu. Jika kita amati gerak speedometer selama motor bergerak, kita akan melihat gerak speedometer naik secara perlahan, sehingga seiring berjalannya waktu, jarum semakin cepat. Hal ini menunjukkan bahwa motor bergerak secara perlahan, kemudian semakin cepat dan semakin cepat, atau motor geraknya dipercepat. Coba kita lihat bentuk grafik posisi terhadap waktu. Grafik tersebut menghasilkan titik-titik yang membentuk garis lengkung. Garis lengkung ini memberikan informasi kepada kita bahwa selama gerak GLBB, mula-mula posisi benda tidak terlalu jauh dari tempat awal. Kemudian, seiring berjalannya waktu, posisi benda semakin jauh untuk selang waktu yang sama. Hal ini terjadi karena motor dipercepat geraknya. Kita amati grafik kecepatan terhadap waktu. Grafik tersebut membentuk titik-titik yang jika dihubungkan membentuk garis miring. Garis miring memiliki arti bahwa dalam gerak GLBB kecepatan berbanding lurus dengan waktu. Atau makna fisisnya adalah kecepatan motor akan bertambah seiring bertambahnya waktu. Kemudian, jika kita amati grafik percepatan terhadap waktu, maka kita dapat melihat bahwa nilai percepatan selama gerak GLBB itu tetap, ditandai dengan titik-titik yang membentuk garis lurus horizontal ke kanan. Setelah kita amati animasi dan semua aspek tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, nilai kecepatan selalu berubah setiap waktunya dengan percepatan yang tetap. Jenis gerak lurus berikutnya adalah gerak benda jatuh atau GBJ. Gerak benda jatuh adalah gerak lurus suatu benda dalam sumbu vertikal di mana percepatan yang mempengaruhinya adalah percepatan gravitasi. Benda yang jatuh bebas adalah benda apapun yang bergerak bebas hanya karena pengaruh gravitasi, terlepas dari gerak awalnya. Gerak benda jatuh secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerak vertikal ke atas atau GVA, gerak vertikal ke bawah atau GVB, gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak vertikal ke atas terjadi ketika benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Kemudian, seiring berjalannya waktu, benda akan mengalami penurunan kecepatan karena tarikan gravitasi, hingga di titik puncak akan berhenti sejenak.
kemudian akan kembali bergerak dengan berlawanan arah dari gerak mula-mula. Gerak vertikal ke bawah terjadi ketika benda dilemparkan ke bawah dengan kecepatan awal tertentu, kemudian seiring berjalannya waktu, kecepatan benda semakin meningkat karena searah dengan tarikan gravitasi. Sedangkan, gerak jatuh bebas merupakan bentuk khusus dari gerak vertikal ke bawah. Namun, pada gerak jatuh bebas, benda awalnya diam, kemudian dilepas dan bergerak dipercepat dengan nilai percepatan sama dengan nilai percepatan gravitasinya. Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi yang arahnya menuju pusat bumi. A sama dengan G. Tanda G selalu negatif karena arahnya menuju ke bawah. Kita dapat menganalisa setiap komponen gerak benda jatuh atau GBJ dengan persamaan kinematika gerak benda jatuh. Untuk mengetahui kecepatan benda saat waktu T atau kecepatan sebagai fungsi waktu, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan V0 dikurangi G dikali T, di mana V adalah kecepatan benda pada waktu T, V0 adalah kecepatan awal, dan G adalah nilai percepatan gravitasinya, kemudian T adalah waktunya. Sedangkan untuk mengetahui kecepatan benda saat posisi Y atau kecepatan sebagai fungsi posisi, kita dapat menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali G delta Y. Di mana delta Y adalah selisih posisi Y dengan posisi awal atau Y0. V adalah kecepatan pada saat posisi benda di Y. V0 adalah kecepatan mula-mula. G adalah percepatan gravitasi. Delta Y adalah perpindahan searah sumbu Y. Untuk mengetahui posisi benda pada saat waktu T, maka menggunakan persamaan Y sama dengan Y0 ditambah V0 dikali T dikurangi setengah G dikali T kuadrat. Di mana Y adalah posisi benda pada saat T, Y0 adalah posisi awal, V0 adalah kecepatan awal, G adalah percepatan gravitasi, dan T adalah waktunya. Untuk persamaan kinematika gerak benda jatuh memiliki aturan tanda yaitu sebagai berikut. Tanda kecepatan gerak benda itu positif jika arahnya vertikal ke atas, dan negatif jika arahnya vertikal ke bawah. Tanda posisi gerak benda positif jika di atas titik awal, dan negatif jika di bawah titik awal. Gerak benda jatuh merupakan keadaan khusus dari gerak lurus berubah beraturan, atau GLBB. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari gerak lurus. Sebagai penutup, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like dan komen jika suka, share untuk berbagi pengetahuan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.